Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indah Wiharti, guru SMP Negeri 1 Temanggung. Saat ini saya sedang menjalani pendidikan guru penggerak sebagai CGP Rekognisi. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan berbagi kegiatan diseminasi budaya positif dan berbagi praktik baik membuat keyakinan kelas. Selamat menyaksikan. Karo Kemayu. Iku sebab aku mau Inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Yang terhormat Kepala SMP Negeri 1 Temanggung, yang kami hormati ibu-ibu, bapak-bapak peserta diseminasi budaya positif dan pembuatan keyakinan kelas 7 SMP Negeri 1 Temanggung yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat taufik serta hidayah kepada kita sehingga di siang hari yang berbahagia ini kita masih diberi kenikmatan berupa kesehatan, kesempatan, keimanan, dan tentunya keikhlasan dalam menjalankan aktivitas kita sebagaimana mestinya. Untuk itu sepantasnya lah kita ikrarkan rasa syukur ini dengan melafalkan tahmid bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Tak lupa sholawat serta salam kita berikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia teladan sepanjang zaman yang insya Allah akan kita nantikan dengan syafaatnya hingga yaumil akhir. Perkenankan, saya selaku pembawa acara akan mengantarkan serangkaian acara ini dari awal hingga akhir nanti. Adapun susunan acara yang akan kita laksanakan pada siang hari ini, acara pertama pembukaan, acara kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, acara ketiga sambutan, acara keempat doa. Itu selanjutnya akan kita memasuki acara ini. Baiklah ibu bapak yang berbahagia, marilah acara ini kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Mudah-mudahan dengan bacaan basmalah tadi acara kita bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan tujuan kita yang utama. Acara berikutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Hetty Ariyanti, Sarjana Pendidikan. Untuk itu kepada beliau kami persilakan. Hadirin dimohon berdiri.
Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Hetty Ayani yang telah memimpin lagu ujiannya. Acara selanjutnya adalah sambutan Kepala SMP Negeri 1 Temanggung. Untuk itu yang terhormat Bapak Dr. Andes Muhammad Baris Sugeng, MPD, kami persilakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berkuasa. Hari ini bagi pertemuan di Aula SMP Negeri 1 Temanggung dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, terima kasih atas inisiasi kegiatan pada siang hari ini. Kita mengaktifkan komunitas belajar SMP Negeri 1 Temanggung dan kita mengawali di tahun ajaran 2024-2025 itu dengan kegiatan diseminasi tentang keyakinan kelas. Dan Bu Widawyati sebagai calon guru penggerak angkatan 11 dalam program rekognisi sudah mengawali kegiatan diseminasi, dan ini menjadi bagian yang penting untuk terus kita kembangkan di dalam membangun proses belajar kita semua, menjadikan SMP Negeri 1 Temanggung sebagai sebuah organisasi pembelajaran. Dan oleh karena itu saya ucapkan terima kasih Bu Widawyati yang hari ini akan berbagi pengalaman dan tentu berbagi trik atau strategi di dalam mengembangkan keyakinan kelas itu. Ibu dan Bapak, kita kalau kembali kepada pengertian atau definisi keyakinan kelas, itu tentu kita pahami sebagai seperangkat nilai dan juga prinsip, yang nilai dan prinsip itu menjadi guidance atau memandu di dalam perilaku dan juga memandu di dalam kaitannya dengan interaksi antara siswa dengan siswa, dan tentu juga nanti bagaimana pola interaksi antara guru dan siswa. Nah, oleh karena itu tentu keyakinan kelas ini menjadi sesuatu yang penting, karena anak-anak atau siswa-siswa kita, murid-murid kita akan mendapat panduan di dalam mengembangkan interaksinya. Tetapi yang penting sebenarnya adalah di dalam keyakinan kelas itu ada value. Jadi ada nilai-nilai yang disepakati bersama, dan karena itu disepakati bersama, maka kemudian akan menjadi komitmen bersama bagi anggota di kelas. Nah, jadi ini adalah bottom up. Bottom up itu artinya dari bawah, kemudian membuat kesepakatan-kesepakatan, dan karena itu dari bawah, maka tentu mereka juga punya kesadaran di dalam melaksanakan keyakinan kelas itu sendiri. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, hari ini nanti Bu Widawyati akan berbagi apa tujuannya sebenarnya keyakinan kelas itu dibuat, lalu bagaimana langkah-langkahnya, sehingga hari ini Bapak Ibu nanti akan bisa mendapat langkah-langkah praktis bagaimana membuat keyakinan kelas itu. Dan saya kira Bapak Ibu, dan saya kira sudah dikembangkan oleh Bapak dan Ibu selama ini tentang keyakinan kelas itu. Dan di kelas masing-masing saya kira juga sudah dibuat keyakinan kelas itu dengan beragam keyakinan kelas masing-masing. Dan Bapak Ibu bisa mengambil beberapa contoh yang saya kira keyakinan kelas yang bisa dibuat. Yang biasanya di nomor 1 itu biasanya ya tepat waktu biasanya, atau datang tepat waktu, atau disiplin.
Nah itu biasanya di mana-mana kalau kita melaksanakan lokakarya atau kegiatan diklat dan sebagainya, itu kesepakatan yang dibuat biasanya tepat waktu atau disiplin di dalam mengikuti kegiatan. Dan yang kedua, di dalam era pengembangan profil pelajar Pancasila, tentu keyakinan kelas yang juga sering disepakati adalah mengembangkan kolaborasi, dan juga tentu di dalamnya ada gotong royong. Nah ini juga sesuatu yang sering dikembangkan. Ini menjadi satu value, menjadi satu nilai yang dikembangkan di kelas itu, supaya mereka membangun satu budaya kerjasama, budaya kolaborasi, budaya gotong royong. Nah banyak nanti Bapak Ibu contoh-contoh keyakinan kelas yang nanti itu sekali lagi menjadi value tadi, ya, menjadi nilai yang disepakati bersama, dan kemudian menjadi prinsip yang kemudian ditaati, disepakati, kemudian tentu bisa dilaksanakan. Nah oleh karena itu Bapak Ibu, dalam era sekarang bagaimana menggali partisipasi murid kita, menggali keaktifan anak-anak kita itu, maka keyakinan kelas itu menjadi sesuatu yang penting agar mereka betul-betul menjadi subjek di dalam pembelajaran. Karena apa-apa yang mereka harapkan, apa-apa yang mereka inginkan, itu akan bisa tergambar di dalam keyakinan kelas itu sendiri. Oleh karena itu selamat mengikuti Bapak Ibu kegiatan diseminasi ini, dan monggo nanti waktu ini kita manfaatkan betul untuk mengawali kegiatan komunitas belajar di tahun ajaran 2024-2025. Dan sekali lagi terima kasih Bunda Rianti atas kegiatan siang hari ini yang sudah mengambil inisiatif untuk berbagi keyakinan kelas pada kesempatan ini. Demikian Bapak Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adalah doa yang akan dipimpin Bapak Dr. Musik. Untuk itu yang berhormat Bapak Dr. Musik, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
acara inti yang kita lanjutkan, yaitu penyampaian dalam acara diseminasi budaya positif dan penguatan keyakinan kelas 7 SMP Negeri 1 Temanggung. Hal ini akan disampaikan oleh narasumber kita, dan tentunya narasumber akan sangat terbantu manakala dalam acara ini ada moderator. Dan marilah kita sambut moderator kita, yaitu Ibu Mustika Mayasinta, Sarjana Pendidikan. Selanjutnya waktu kami sangat kepada Ibu Mustika. Terima kasih. Yang terhormat Bapak Presiden Negeri 1 Temanggung, Bapak Karang semua Mantan Sutra PBD, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMP Negeri 1 Temanggung, dan Pak lupa kepada Ibu narasumber yang sudah hadir bersama kita. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada peserta diseminasi yang telah hadir untuk mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif dan perbuatan keyakinan kelas 7 SMP Negeri 1 Temanggung. Sudah hadir bersama kita narasumber yang sangat luar biasa, yang tentunya untuk di SMP 1 ini sudah luar biasa sekali kiprahnya, dan mungkin saya akan bacakan profil yang berkaitan dengan kegiatan program guru penggerak. Beliau merupakan PP pengajar praktik PGB angkatan 1 dan 2, ya. Kemudian fasilitator PGB angkatan 7, 9, 6, 9, dan saat ini 11. Sekaligus sebagai CGP Rekognisi angkatan 11. Nah, pada kali ini juga diseminasi budaya positif dan membuat keyakinan kelas 7 ini merupakan sebagai salah satu tugas dalam modul 1.4 tentang budaya positif. Mungkin sambil saya menerangkan sedikit bahwa budaya positif merupakan pendekatan positif yang dengan pengelolaan perilaku dalam mendidik siswa tanpa adanya kekerasan. Karena di kurikulum merdeka memang tidak ada, diusahakan tidak ada yang juga mengatakan, sehingga untuk salah satu cara untuk menumbuhkan profil pelajaran Pancasila, salah satunya mandiri, di mana anak-anak dapat bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri, maka ada budaya positif ini. Selain itu, nanti juga kita akan berbagi praktik baik tentang bagaimana cara membuat keyakinan kelas yang diturunkan dari tata tertib sekolah dan kesepakatan kelas. Kemudian untuk materi nanti kami beri waktu 45 menit dan 15 menit untuk sesi tanya jawab. Kemudian nanti kegiatan akan diakhiri dengan refleksi. Kira-kira seperti itu. Kemudian tanpa berlama-lama kita akan langsung mendengarkan paparan mengenai budaya positif dan berbagi praktik baik pembuatan keyakinan kelas 7 oleh narasumber kita, Ibu Indah Harti, SPT MMIP. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kegiatan dimulai, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada pembawa acara dan pemandu yang sudah memberikan waktu untuk saya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Kepala SMP Negeri 1 Temanggung, Bapak Dr. Andes Muhammad Bani Sukron SP MPD, yang kami hormati Bapak Ibu guru dan karyawan SMP Negeri 1 Temanggung,
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada hari ini siang hari Senin 12 Agustus 2024 saya mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena Allah memberikan kenikmatan sehat dan kesempatan yang luar biasa sehingga Bapak Ibu dan saya secara pribadi bisa hadir di ruang aula SMP Negeri 1 yang muka ini dengan penuh semangat. Bapak Ibu, mohon waktu kurang lebih 60 menit untuk Bapak Ibu mendengarkan diseminasi tentang budaya positif. Mungkin nanti saya akan berbagi seperti Bapak Ibu guru penggerak yang dulu belajar tentang budaya positif dan kemudian mensosialisasikan dan mendiseminasikan apa yang dipelajari. Hari ini pun saya sebagai CGP Rekomisi, saya juga akan belajar dan melakukan hal yang sama seperti teman-teman guru penggerak lainnya. Begitu Bapak Ibu. Sebelum saya mendiseminasikan budaya positif, saya sudah melakukan kegiatan merancang terlebih dahulu kegiatan ini. Mohon aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif Bapak Ibu. Nanti akan ada dua agenda. Agenda yang pertama adalah diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif yang sudah kami pelajari dalam rentang waktu 2 minggu ini. Kemudian yang kedua, saya juga akan berbagi praktik baik tentang pembuatan keyakinan kelas yang merupakan bagian dari materi dari modul yang saya pelajari. Mengapa kelas 7 Bapak Ibu? Karena saya mengajar kelas 7 dan bagaimana saya harus mengimplementasikan, maka saya langsung menuliskan keyakinan untuk kelas 7. Lanjut. Latar belakang dari aksi nyata ini Bapak Ibu, seperti Bapak Kepala Sekolah tadi sudah ngerti bahwa budaya positif itu memang benar untuk kita budayakan, karena di situ banyak value atau nilai-nilai yang saya yakin ketika sudah membudaya akan nyaman dan pastinya berpihak pada murid. Kemudian ketika budaya positif sudah tumbuh subur di sekolah kita, pembelajaran di kelas-kelas di SMP Negeri 1 Temanggung akan berlangsung secara efektif, efisien, dan nyaman. Mengapa? Karena siswa dan guru sama-sama memiliki keyakinan yang sama. Jadi kita dalam satu frekuensi. Begitu Bapak Ibu. Lanjut. Tujuan dengan budaya positif yang akan kami sampaikan nanti, saya berharap Bapak Ibu semua akan mengetahui lebih lanjut tentang budaya positif ini dan nanti mampu mempraktikkan budaya positif. Yang kedua, saya berharap dengan mempelajari budaya positif, pembelajaran di kelas akan lebih efektif, efisien, dan nyaman. Lanjut. Apa tolak ukur dari aksi nyata yang saya lakukan hari ini? Yang pertama, Bapak Ibu mengetahui apa itu budaya positif. Jadi tidak hanya kami sebagai CGP dan Bapak Ibu GP saja yang memahami, tapi semua untuk warga sekolah ini memahami. Yang kedua, Bapak Ibu mampu menerapkan budaya
positif. Dan yang ketiga, Bapak Ibu semua, baik selaku wali kelas maupun Bapak Ibu guru mapel, mampu menerapkan atau mampu membuat keyakinan kelas. Kalau saya mengajar di kelas 7, maka Bapak Ibu yang mengajar di kelas 8 dan kelas 9 juga akan memahami dan mampu memandu anak-anak berdialog untuk membuat keyakinan kelas. Begitu harapannya. Lini masa tindakan yang akan saya laksanakan sampai hari ini. Yang pertama, Bapak Ibu, saya membuat rancangan itu begitu masuk modul 1.4 untuk CGP, tetapi bagi kami rekomendasi CGP reguler itu tanggal 30 Juli memasuki modul 1.4, tapi kami sebagai CGP rekomendasi tanggal 30 Juli sudah ruang kolaborasi, sehingga saya tulis di situ minggu ke-5 bulan Juli. Kemudian saya matur kepala sekolah di hari itu bahwa saya akan segera melaksanakan melaksanakan aksi nyata. Saya juga mensosialisasikan budaya positif dan modul ini ke beberapa teman, meskipun yang saya ajak ngobrol tidak tahu bahwa saya sebenarnya sedang sosialisasi. Kan tidak perlu kita langsung, saya sedang sosialisasi ya. Jadi saya ngobrol sama bagian Mbak, ternyata sebenarnya saya sedang sosialisasi tentang budaya positif ini. Kemudian membuat keyakinan kelas pada tanggal 3 Agustus 2024 saya izin kepada wali kelas, saya tanyakan apakah betul wali kelas 7M itu Budian. Saya izin untuk menerapkan keyakinan kelas di kelas tersebut. Ini yang saya pilih. Kemudian membuat poster, ini juga poster sebelum saya praktik sudah saya lakukan untuk saya upload di LMS. Kegiatan hari ini tentu tidak hanya saya, Bapak Ibu guru dan kepala sekolah, saya membutuhkan Bapak Ibu guru yang lain untuk koordinasi, terutama kepada wakil kepala sekolah di bidang kurikulum, wakil kepala sekolah di bidang kesiswaan, juga humas yang menangani sarana prasarana. Tanpa koordinasi dengan Bapak Ibu wakil kepala sekolah di bidang tersebut, saya tentu tidak akan lancar kegiatan hari ini. Alhamdulillah luar biasa teman-teman kita, dari hal yang tidak saya pikirkan sampai dengan hari ini semuanya didukung dengan luar biasa. Sekali lagi tepuk tangan ya, tepuk tangan untuk teman-teman yang saya ceritakan. Ya, lanjut Mbak. Nah, ini bukti dokumentasi koordinasi kegiatan diseminasi Bapak Ibu, bahwa saya kemarin sudah langsung ketemu Pak Mukse, tapi pas hari ini Pak Mukse baru izin keluar, sehingga tidak ada Pak Mukse yang masih kemarin itu tapi sudah menghubungi beliau dengan Pak Bani juga beberapa kali. Terakhir yang ini koordinasi untuk kesiapan hari ini. Jadi benar-benar dipersiapkan dengan sungguh-sungguh Bapak Ibu untuk kegiatan hari ini. Lanjut, dukungan yang dibutuhkan tadi sudah saya matur. Lanjut saja. Nah, Bapak Ibu, masuk pada materi inti. Yang pertama, nanti saya akan bercerita tentang materi di modul 1.4 yang materinya banyak sekali ya. Mungkin modul yang paling banyak materinya salah satunya adalah modul 1.4 tentang budaya positif. Bahkan dari BPDB Jawa Tengah itu mengingatkan kepada kami semua sebagai fasilitator, keberhasilan kita sebagai CGP sebenarnya ukurannya ini ada di sini, di budaya positif. Ketika
indikator identitas gagal. Ini di budaya positif. Kemudian saya akan berbagi membuat keyakinan kelas untuk kita semua biar semua paham, baik yang menjadi CGP maupun tidak CGP itu sama memiliki kemampuan yang sama. Dan di akhir nanti ada refleksi. Lanjut. Nah, ini Bapak Ibu, apa yang kita yakini tentang pendidikan? Mungkin saya ingin bahasa Inggris siapa Pak? Mbak Arifan, tiba-tiba Mbak Sani, Mbak Sani, mohon saya dibantu untuk membacakan apa yang kita yakini tentang pendidikan. Suaranya Mbak Sani bagus sekali. Baik, terima kasih kesempatan membacakannya. Apakah yang kita yakini tentang pendidikan? Pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Demikian. Terima kasih Bu Sani. Ya, ini pendidikan. Menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Inilah tugas kita Bapak Ibu. Lanjut Mbak. Apa yang sering kita lakukan jika menemui? Nah, untuk memahami budaya positif, saya akan mengajak Bapak Ibu sebentar. Ya boleh refleksi ya. Ada mungkin yang pertama itu mungkin nanti diwakili dari teman-teman di kesiswaan. Kemudian yang kedua, saya nanti pengen salah satu bapak atau ibu guru yang melihat pernah ada siswanya tidur di kelas saat pembelajaran. Yang ketiga, Bapak Ibu yang sedang pikir yang menjumpai murid yang datang terlambat. Yang keempat, guru yang keempat adalah Bapak Ibu yang pernah memberikan layanan kepada murid yang tidak mengikuti ekstrakurikuler pramuka. Tapi salah satu dari Bapak Ibu pembina pramuka untuk memberikan sedikit cerita. Monggo mulai dari yang pertama, mungkin Bu bisa Mas Agus selama ini dilakukan. Nomor satu, kalau ada saya baru bel aku sana. Gimana? Itu nomor satu. Murid lupa memakai topi lalu sapu satu padaran benda. Kira-kira kalau ini sebagai pembina, itu bagaimana kalau ada kasus seperti ini? Ya kita ada alasannya apa? Baik untuk siswa, itu siswa saya sih. Terus saya gimana? Memerasakan. Ya saya ingin tahu saja ketika kita lihat ada anak yang tidak memakai topi atau sapu atau bagaimana. Ya kita tanya, kenapa kok tidak pakai topi? Kan hari ini hari Senin itu upacara bendera, harusnya bisa disiapkan dari rumah. Sampai mana Pak? Ya sekarang marah kan tidak boleh marah-marah. Sampai membentak Pak? Tidak boleh bentak, kan cuma anaknya aja karena sekolah merdeka nanti tidak merdeka lagi. Kita tanya asalnya apa? Oleh sebab itu karena kalian lupa, kalian langsung nanti mengambil posisi di samping barisan, tidak masuk barisan. Oleh
dihukum itu ya Pak? Ya, tidak dihukum, dikasih perhatian. Ya, dikasih perhatian yang lebih daripada teman-teman. Ya, ada efeknya. Luar biasa. Terima kasih Pak. Gitu ya. Ya. Ya, terima kasih. Saya mau kamu. Oke, ya terima kasih Pak kami dapat sharingnya. Yang nomor 2, Bapak Ibu adakah yang pernah melihat putra atau putrinya tidur di kelas? Ya, Bu Yuni. Oke. Apa yang Ibu lakukan hari itu? Terima kasih. Saya mengajar di kelas 7B. Waktu itu pertemuan pertama ada siswa X itu tidur sampai 2 jam penuh. Saya diamkan dulu karena dia masih baru. Kemudian pertemuan kedua saya lihat tidur lagi 2 jam penuh juga. Saya biarkan selesai materi selesai jam saya. Lalu saya tanya juga sama teman-teman. Alasannya semalam dia sholawatan di Bulu. Terus yang kemarin kamu tidur kenapa? Itu nonton pentas jalan Epan. Rumahnya Keranggan Pendowo, nontonnya di Bulu juga. Saya tidak sanggup untuk menasihati dulu, baru saya tanya seperti itu karena dia pusing katanya. Saya suruh ke UKS ya, dulu saya suruh ke UKS biar bersama dulu saja. Itu yang saya lakukan. Jadi 2 kali pertemuan tidur pulas, alasannya ikut sholawatan dan nonton. Terima kasih Bu. Oke, terima kasih Bu Yuni atas ceritanya. Karena nanti akan kita bahas ini. Selanjutnya apakah yang kita lakukan ketika melihat murid yang datang terlambat? Biasanya ini yang rajin Mbak Susi. Kan rumahnya depan sekolah sehingga jam 6:30 sudah standby di situ. Terima kasih untuk murid yang datang terlambat. Untuk saat saya di gerbang, ya, nah itu kalau sudah menunjukkan jam 7, saya untuk segera menutup pintu gerbang separuh. Itu untuk pembelajaran aja, bahwa jam 7 gerbang itu ditutup. Itu juga untuk pembelajaran bukan untuk anak saja, tapi kepada orang tua. Itu salah satunya. Terus untuk di kelas, ya, untuk di kelas saya menanyakan ke anak kenapa dia terlambat, gitu. Tapi tidak di hadapan siswa, tapi tak suruh maju, tak tanya kenapa kalian terlambat, gitu. Itu terus bagaimana konsekuensinya? Karena dalam pembelajaran saya itu di awal itu selalu membuat komitmen anak, gitu. Kalau terlambat bagaimana? Nah, anak untuk membuat bagaimana keterlambatan itu untuk mengatasi sendiri, gitu. Untuk besok bagaimana? Jadi permasalahan itu dari anak dan kembali lagi untuk menyelesaikannya anak lagi, gitu. Itu saya lagi belajar ya Bu. Sebelum saya di PKB jujur, dengan seperti itu saya cenderung marah, ya, langsung bentar gitu. Ternyata itu juga tidak baik kalau kita seperti itu, berarti kita tidak melayani kepada anak. Tapi setelah dengan adanya seperti guru penggerak, saya sudah pelan-pelan sudah merubah diri saya. Gitu. Terima kasih. Luar biasa Mbak Susi, terima kasih jawabannya. Sahabat Ibu Isnadia. Ya, terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dulu ya sebelum adanya kurikulum merdeka itu anak yang tidak ikut ekskul pramuka yang pada waktu itu masih dilakukan setelah jam pembelajaran. Nah,
paginya diberi tugas, misalnya kebersihan piring, misalnya seperti itu. Tapi kalau sekarang itu karena ekskul itu di pagi gitu, sehingga alhamdulillah anak-anak itu sudah tertib untuk mengikuti kegiatan ekstrakurikuler pramuka. Itu saja, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Isma atas jawabannya dan Bapak Ibu semuanya. Inilah modal kita untuk belajar budaya positif. Oke, lanjut Mbak Sinta, jawabannya nanti pelan-pelan. Bapak Ibu, materi pertama yang saya pelajari di PGB, bagaimana Bapak Ibu belajar tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Untuk materi ini biasanya Bapak Ibu, ketika kita mendengar kata disiplin, biasanya disiplin itu selalu saja dikaitkan dengan keteraturan, ya, peraturan-peraturan, ketidaknyamanan. Biasanya disiplin berarti berkaitan dengan aturan-aturan yang keterikatan kepada peraturan yang ada di sekolah. Padahal Bapak Ibu, kita mestinya mengingat Ki Hajar Dewantara itu beliau begini, di mana ada disiplin, di situ ada kemerdekaan. Atau ketika ada kemerdekaan, di situ ada disiplin yang kuat. Mengapa Bapak Ibu? Ketika kita tidak disiplin, gitu ya. Ketika kita tidak disiplin, maka akan ada orang lain yang mendisiplinkan kita. Maka ada atasan yang akan mendisiplinkan kita. Karena itu, mari kita mendisiplinkan diri sendiri. Inilah disiplin positif. Kalau saya takut pada pinjol, maka saya akan buru-buru masuk karena takut terlambat datang. Tapi kalau saya datang ini karena bagaimana saya harus tepat waktu. Meskipun sampai hari ini masih belajar untuk datang tepat waktu. Oke. Ada seorang psikiater dan ini Dr. William Glasser. Beliau beberapa tulisan beliau tentang ilusi guru mengontrol murid, ya. Ada miskonsepsi makna kontrol. Mungkin Bu Sinta bisa membantu saya membacakan yang pertama. Saya tidak pakai kacamata ternyata. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun namanya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dimiliki murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Ya, terima kasih Bu Sinta, betul sekali Bapak Ibu. Sebenarnya kita benar-benar tidak bisa mengontrol siapapun. Yang bisa mengontrol itu adalah diri kita sendiri. Ketika kita memarahi murid, sebenarnya kita berusaha untuk mengontrol murid. Ketika murid tidak mau melakukan, ya karena mereka memang tidak bisa dikontrol oleh orang lain. Ketika mereka mau melakukan, berarti anak ini sedang mau atau mengizinkan dirinya dikontrol oleh orang lain. Ini konsep yang Bapak Ibu ketika mendidik anak memang harus kita pahami bareng-bareng. Berikutnya ilusi tentang semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ya, kadang-kadang kita menghukum mungkin ya. Penguatan positif, bujukan. Ketika kita sedang membujuk
rata-rata saja. Kalau anak tidak dibujuk, anak kita misalnya orang lain kita tidak bimbing, maka dia tidak akan mau melakukan kegiatan. Atau kalau melakukan dengan buru-buru ketika dijanjikan. Ini Bapak Ibu harus memikirkan. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ketika Bapak Ibu membina anak, kemudian Bapak Ibu menyuruh mereka untuk mengakui kesalahannya. Sebenarnya kita apakah efektif itu? Ya, ketika Bapak Ibu mengajak anak-anak atau kita membujuk mereka mengakui kesalahannya, tanpa anak itu dari dirinya sendiri, dari kesadarannya sendiri bahwa dia melakukan kesalahan, maka sebenarnya kita juga sia-sia ya. Jadi kita berusaha bagaimana caranya biar anak-anak itu muncul dari dirinya sendiri, bertanggung jawab terhadap perilakunya. Itu Bapak Ibu. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Alhamdulillah kalau di SMP 1 Temanggung kita sekolah bergerak, kita terlibat di PDP dari awal, kemudian sebagai sekolah PSP itu mungkin sudah tidak ada yang memaksa kehendak siswa dan lain sebagainya, karena ini hanya akan berlangsung dalam jangka pendek saja, tidak berdampak untuk jangka panjang. Ini perubahan paradigma ini memang harus kita lakukan. Lanjut Mbak Sinta. Teori kontrol ini yang kita harus pahami bersama-sama Bapak Ibu, bahwa kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, bahwa setiap tindakan memiliki tujuan dan kita hanya bisa mengontrol diri kita sendiri. Kita tidak bisa mengontrol orang lain. Modal berpikir dalam teori ini adalah menang dan menang. Seseorang yang tidur di dalam kelas anak kita atau kita sendiri ketika mengikuti suatu kegiatan, kita tidur. Kita sebenarnya sengaja tidur, ya, karena kita memiliki tujuan. Kita punya alasan untuk melakukan itu. Setiap perilaku kita atau anak-anak itu pasti punya alasan. Ya, ketika kalau tidak ditanya, ya tidak akan mengatakan. Kalau ditanya, baru akan mengatakan. Karena itu kita harus melakukan perubahan-perubahan dalam kehidupan pembelajaran kita. Lanjut ya. Satu, memberikan pemahaman kepada kita semua bagaimana kalau paradigma dari stimulus kontrol berubah menjadi teori kontrol. Biasanya Bapak Ibu, di stimulus kontrol realita dari kebutuhan kita itu dianggap sama. Bapak Ibu semua memiliki kebutuhan yang sama. Padahal kenyataannya kita itu kebutuhan kita itu berbeda. Okay. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama untuk sesuatu. Bapak Ibu melihat foto saya, ya pasti punya persepsi sendiri, pasti berbeda-beda tentang dunia. Kita bisa menggambarkan apapun itu menurut versi kita, dan itu berbeda. Kemudian kita juga harus berubah Bapak Ibu. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Apa mampu itu? Kalau Pak Budi memposting foto saya dengan mengikuti jejak Wida, ada foto kaki gitu ya. Apakah bisa semua mengikuti jejak saya? Kan tidak. Karena apa Bapak Ibu? Kita berusaha memahami orang lain. Dan Bapak Ibu
komunen itu kita tuh berbeda. Kalau saya melibatkan PDP, Bapak Ibu, saya hanya bisa mendorong, saya hanya bisa mengajak bagian dengan saya menguji setinggi langit. Kalau dia tidak mengizinkan dirinya untuk mengikuti, ya kan tidak mungkin. Itu tentang apapun. Selanjutnya orang lain bisa mengontrol saya tadi, ternyata saya tidak bisa mengontrol bagian. Ketika Mbak Susi enak ya, jadi bidan, jadi fasilitator, gede, saya mau jadi fasilitator itu kan. Bapak Ibu melihat duitnya berapa, kan tidak tahu berapa yang saya terima. Kan orang-orang di sana yang mengatakan banyak itu ya Mbak Susi. Saya pengen sekali tidak gitu. Ini ketika sedang mau untuk mengikuti dirinya sendiri. Ya, saya kan tidak bisa mengontrol dari fasilitator bukan tidak. Ya, ternyata Mbak Susi ada keinginan hanya dirinya sendiri yang mampu mengontrol kita. Saya akan ini, saya akan itu. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain juga. Pemaksaan pada saat bujukan gagal. Bapak Ibu, marilah kita selalu positif thinking bahwa kolaborasi dan konsensus menciptakan pikiran baru. Ini kemudian model berpikir menang kalah. Saya yang paling pintar, saya yang paling untuk mendapatkan tidak baik. Tapi marilah kita kolaborasi. Seperti kegiatan hari ini berjalan dengan baik karena kolaborasi. Jadi berpikir menang dan menang, saling diuntungkan. Itu ya. Lanjut kan? Materi berikutnya tentang teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Bapak Ibu, dalam bukunya, Diana Hussein, beliau mengatakan bahwa perilaku manusia itu ada 3. Motivasi apa? Yang pertama menghindari hukuman. Wah, saya tadi lari kencang, tapi habis saya ketinggalan. Saya lari pulang juga ambil HP itu, karena tanpa HP saya bingung. Padahal saya tahu kalau saya terlambat, saya pasti mendapatkan hukuman. Saya lari agar kita tidak, ya ini kan motivasi saya untuk menghindari hukuman saja. Kemudian saya kerja keras biar dilihat oleh kepala sekolah ngaji. Motivasi saya apa? Mengharapkan penghargaan. Ketika Pak Bani tidak memberikan penghargaan, sakit hati apa tidak Bapak Ibu? Wah, kecewa sekali. Ini bagaimana yang ketiga? Menghargai diri sendiri. Bagaimana kita melakukan sesuatu? Ini untuk diri sendiri. Lanjut. Bapak Ibu, tadi saya sudah mengatakan ketika kita berharap dapat penghargaan, ternyata tidak. Hukuman itu sebagai identitas gagal. Kemudian konsekuensi, tadi Pak Roni cerita, saya tidak menghukum, tapi konsekuensi anak yang tidak pakai topi tidak saya jadikan baris. Ini salah satu usaha untuk sebuah konsekuensi. Kalau Mbak Susi tadi saya panggil, kalau pelajaran PJOK menyuruh anak-anak yang terlambat lari keliling boleh kata PJOK, tapi kalau Pak Roni ada anak terlambat disuruh lari keliling lapangan, apalagi rusak WC, itu hukuman tidak boleh. Nah, restitusi itu dan konsekuensi sebagai identitas sukses. Lanjut. Seperti apa identitas gagal dan sukses? Tadi Bapak Ibu bisa membaca. Kalau hukuman dengan siapapun, kalau kita ini kita sudah berbicara tentang diri kita sendiri. Ketika terlambat 1 detik pun, karena itu kan kita salah. Ketika kita harus misalnya menulis surat perjanjian
restitusi. Bagaimana kalau hukuman tidak nyaman untuk murid, bahkan sampai jangka panjang. Anak yang dimarahi itu, ketika saya menjadi fasilitator, sesuatu yang dialami oleh CDP di usia 5, saat ini 48 tahun. Jedanya berapa ya? Selisih waktunya berapa itu? 43 tahun. Sesuatu yang menyakitkan itu masih teringat jelas di kepala kita semuanya. Jadi hukuman itu dampaknya luar biasa, bisa jangka panjang. Jadi karena itu berusaha minimal belajar untuk bagaimana menjelaskan sebagai sebuah konsekuensi. Apalagi kita bisa menjalankan restitusi. Apa restitusi itu? Singkat dibuka lagi saja. Ini bisa dibaca dan di materi banyak sekali contoh-contohnya. Kemudian keyakinan kelas. Ini nanti untuk restitusi ada materi tersendiri, Bapak. Selanjutnya kita validasi tindakan yang salah. Anak-anak semua orang melakukan satu perilaku tak ada tujuannya. Nanti ada contoh-contoh, Bapak Ibu bisa melihat. Kemudian terakhir, ketika anak sudah menceritakan apa yang dilakukan dengan baik, guru masuk ke segitiga yang tinggal, menanyakan keyakinan. Kalau begitu, kira-kira ada keyakinan kelas yang masih kamu ingat? Anak akan menjawab masih Bu. Biasanya begitu ya. Terus dia akan menjawab keyakinan apa yang dilanggar. Saya merasa salah. Saya berjanji untuk tidak melakukan hal tersebut kembali. Tapi itu dari dalam diri anak, tidak dari kita yang menyuruh. Dan segitiga restitusi ini di modul 1.4 ini juga harus diperhatikan. Tidak juga diperhatikan. Ibu ambil dulu. Nah ini segitiga restitusi sudah saya jelaskan. Lanjut. Nah, tapi mungkin izin tambahin waktunya ya Bapak Ibu untuk berbagi praktik baik. Ini juga saya berharap Bapak Ibu untuk ini saya hanya sedikit sekali dari materi yang sekian banyaknya apa yang saya matur ke Bapak Ibu. Yang pertama, baik berbagi praktik baik ini untuk saya sebagai GDP, untuk teman-teman sebagai wali kelas, dan untuk kami tim literasi sekolah sangat penting Bapak Ibu. Keyakinan kelas, mengapa keyakinan? Di sekolah kan sudah ada peraturan. Kalau peraturan sekolah biasanya mengikat gitu ya. Kalau kita melanggar pasti ada hukuman, gitu ya. Biasanya seperti itu dan sering disusun dengan kata-kata yang kalimat negatif. Alhamdulillah kalau biasa satu karena banyak Bapak Ibu yang guru penggerak dan Bapak Ibu yang sudah dan sekolah kita sebagai sekolah penggerak, saya baca di peraturan sekolah itu sudah tidak banyak yang kalimatnya negatif, tapi masih kita coba yang misalnya tidak boleh membuli, tidak boleh merokok, tidak boleh itu masih banyak. Keyakinan kelas itu perlu kita buat Bapak Ibu. Memang sifatnya lebih abstrak, tapi tidak banyak. Mudah diingat, tidak berupa peraturan yang kalau kita membaca itu sudah takut dulu, gitu ya. Ini keyakinan kelas, keyakinan berupa pernyataan yang universal, kemudian
Bapak Ibu, keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak. Keyakinan kelas sebaiknya diterapkan di lingkungan semua warga yang berkontribusi, dan kita harus meninjau ulang terus menerus keyakinan kelas kita. Terus bagaimana cara menyusunnya, Mbak Gita? Lanjut dulu. Bapak Ibu, ada 7 langkah menyusun keyakinan kelas. Jadi tidak langsung ambil dari kanva terus jubah di-print, tidak, Bapak Ibu. Yang pertama kali kita lakukan adalah mempersilahkan murid-murid di kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang nanti akan kita sepakati, atau peraturan itu ada di sekolah atau di kelas kita. Kelas 7 ternyata memiliki beberapa lembar yang isinya peraturan-peraturan kelas. Ya, kalau ini semua anak punya ya. Saya bersyukur sekali ternyata anak-anak sudah membaca. Atau kebutuhan kesenangan, ya. Ada juga kebutuhan bertani. Kebutuhan kebebasan yang ketiga. Ya. Masing-masing nanti akan kita bahas. Lanjut, Mbak Cina. Nah, Bapak Ibu, untuk kebutuhan dasar manusia, mungkin tidak banyak saya bahas. Langsung ke F5, posisi kontrol guru. Tadi sengaja saya menuliskan dan minta Bapak Ibu menanggapi atau menjawab pernyataan Matrix sebenarnya di awal tadi. Di restitusi itu ada posisi kontrol guru, Bapak Ibu. Posisi yang pertama ini guru sebagai pendukung. Alhamdulillah Pak Roni sebagai koordinasi sudah tidak lagi buku, tidak memberitahuan Pak Dia. Karena kalau sebagai pendukung nanti dari aura, dari lagu ada terlihat kayaknya menjadi apa melompat sambil menunduk ini. Jadi posisi kita sebagai pendukung. Yang kedua, ketika kita dengan murid menerapkan posisi kontrol membuat rasa bersalah. Kami tidak tahu, kamu tidak bisa saya, tidak kasihan sama saya. Setiap hari terlambat, atau tidak? Ya, karena kerjanya cuma mengolah, guru dan muridnya seperti itu. Jadi kita sedang menerapkan sebagai pembuat rasa bersalah. Kemudian yang ketiga sebagai teman. Nah, ini bagi Bapak Ibu sudah melakukan ketika sedang dengan teman. Tapi anak-anak karakternya agak perlu diluruskan. Ketika ketemu saya itu serius seperti ketemu anak, gitu ya. Seperti ketemu temannya. Hai Bu Indah, halo. Ya ada apa? Saya juga menjawab hai, halo. Tapi saya terus pikir, kok saya seperti anak-anak, gitu ya. Mestinya tidak seperti itu. Bagaimana kalau sebagai pemantau? Pemantau ini kalau Bapak Ibu guru biasanya menggunakan
sebagai anak. Kita berusaha untuk menjadi yang terbaik. Anak juga berusaha menjadi anak yang kita hargai pendapat dan alasan-alasan yang mereka lakukan. Ini posisi kontrol dari Indonesia. Lanjut. Yang ditawarkan di budaya positif Bapak Ibu agar kegiatan kita ini berjalan dengan baik tanpa pemaksaan, kemudian setiap ada masalah yang dilakukan anak, harapannya kita melakukan praktik yang namanya sehingga restitusi. Ini di angkatan 1 sampai dengan angkatan berapa ya Mbak Sita? Mbak Sita mendapatkan materi ini tidak ya? Mendapatkan materi 1 sampai 3 itu belum sampai materi. Di PPP itu selalu berubah Bapak Ibu, ada banyak perubahan. Ketika ada masalah, kita melihat ada murid, marilah kita menerapkan yang namanya segitiga restitusi. Yang pertama, ini menstabilkan identitas. Kita tahu ada anak yang melanggar aturan, anak yang misalnya tidur di kelas. Kita tidak langsung marah, tapi kita ajak ketemu tadi benar di suatu tempat, kita panggil, jangan di ada anak yang lain. Nah, kita berusaha untuk menstabilkan identitas mereka. Ya, biasanya Bapak Ibu itu akan salah satu mereka mengatakan kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Boleh ini, tidak boleh ini, tidak boleh ini. Nah, ketika hanya dalam pendapat, saya kan kesulitan. Maka kemudian anak-anak saya suruh mencatat semua masukan itu. Saya sediakan lembar tepat manila, saya tempel di papan tulis. Lanjut Mbak Cinta. Ya, saya suruh anak-anak tuliskan, saya bagi dulu post-it ya. Anak-anak, apa yang kalian tahu tentang peraturan di sekolah, tuliskan satu anak satu saja. Ya, semua anak-anak menulis. Terus kalau sudah ditulis, silakan ditempel. Ya, semua anak-anak, Bu, kalau saya ingin nulis 2 boleh, boleh, tapi ambil lembar lainnya. Itu boleh, karena namanya curah pendapat. Kalau ingin lebih, boleh berikan kertas yang lain. Satu kertas isinya 1 peraturan. Sudah seperti itu. Kemudian kita lihat lagi, ya Bapak Ibu, apa yang dikatakan anak-anak ini curah pendapat. Saya ceritakan anak-anak, saya bacakan ini beberapa ini anak-anak. Nah, kemudian saya anak-anak ternyata dalam satu kelas ini ada beberapa yang menulis sama. Mari kita kelompokkan hal yang serupa atau hampir mirip. Yang misalnya tidak tidak boleh merokok, tidak boleh minum minuman keras, tidak boleh apa, tidak boleh ini yang satu pemahaman dikelompokkan. Jadilah setelah dikelompokkan, siapa yang mengelompokkannya? Mengelompokkan anak-anak Bapak Ibu. Saya minta bantuan 4 atau 3 anak. Silakan dikelompokkan di situ yang tulisan anak-anak sama. Jadilah foto yang ketiga ini yang saya menunjuk itu. Ada 1, 2, 3, 4. Ada di kelas 7 itu ada 4 hal yang berbeda dari kira-kira mereka. Kemudian susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas. Gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Misalnya jangan berlari di kelas atau
koridor. Kalimat positif berjalanlah di kelas atau koridor. Misalnya jangan makan minum di kelas, gitu ya. Anak-anak akan menuliskan minumlah di kelas. Apa maksudnya? Ya, makan dan minum di luar pada saat istirahat, begitu anaknya masih ada yang begitu. Kemudian tidak boleh menggunakan HP. Banyak sekali anak yang seperti itu. Terus apa kata mereka? Menggunakan HP saat dibutuhkan atau menggunakan HP atas izin bapak ibu guru dan lain sebagainya. Jadilah kalimat positif dari beberapa surat pendapat itu jadi ini kesepakatan kelas. Jadi ada prosesnya, peraturan, kemudian dari kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas yang pink, hijau, oranye, dan pink satu blok itu. Lanjut, setelah jadi kesepakatan kelas sudah dalam bentuk positif, tinjau kembali surat pendapat tadi yang sudah dicatat. Anak-anak ada pernyataan yang tertulis di sana masih kan yang berupa peraturan-peraturan. Kita lihat, ternyata kalau sudah tidak ada, selanjutnya ajak warga sekolah atau murid-murid untuk menentukan nilai kebajikan atau keyakinan yang dituju dari peraturan tersebut. Contoh, berjalan di kelas, dengarkan guru, datanglah tepat waktu. Ini sebenarnya berada dalam satu payung yang sama. Kesepakatan ini ada di dalam satu payung yang sama. Payung yang mana? Payung saling menghormati. Keyakinan inilah yang dimasukkan dalam daftar yang disepakati. Anak-anak sepakat ini, sepakat gitu. Kita tulis keyakinan kelas menghormati gitu. Terus lanjut sampai dengan yang kelima, dibuka dulu bajunya. Kelima, dari kesepakatan itu kan ada menghormati, menghargai, datang tepat waktu, seperti Pak Bali tadi begitu. Pertama itu datang tepat waktu. Dan di kelas 7 itu sepakat bahwa penggunaan HP itu penting. Mereka ingin, mereka meyakini bahwa HP itu membantu menyelesaikan tugas yang kita boleh. Itu anak-anak yang sepakat. Kita mengatakan menanyakan kalau HP itu membantu kalian, boleh tidak kalau ada yang memain game di kelas atau tidak disuruh guru pakai HP dan lain sebagainya. Ini namanya melihat kembali, memastikan kembali anak-anak tentang keyakinan yang mereka buat. Boleh. Siapa yang menulis itu? Anak menulis sendiri. Karena mereka yang akan menjalankan sendiri. Kita hanya membantu untuk merangkum. Lanjut. Yang keenam, setelah keyakinan kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang. Kita baca. Satu, menghormati. Misalnya, kami warga atau semua murid meyakini untuk saling menghormati misalnya dan lain sebagainya. Kita buat lagi, kita tanyakan kembali. Ini langkah yang benar. Bahkan Bapak Ibu, panjenengan kalau pengen ini betul-betul otentik, sebenarnya anak-anak diminta untuk tanda tangan di kertas yang ditulis sendiri oleh murid sebelum diketik di kanvas, tapi punya dokumen. Nah, waktu itu habis waktu saya jam di kelas
sehingga anak-anak tidak sempat mendatangkan di hadapan saya. Lanjut. Nah, ini anak yang membuat sendiri dari keyakinan kelas. Saya coba dia, kemudian saya dibutuhkan keyakinan kelas 7. Ini yang diyakini oleh anak-anak. Mereka membuat sendiri berdasarkan materi yang saya dapatkan dari petunjuk di modul. Bapak Ibu bisa mencontoh. Kalau kelas 7 bisa, di kelas saya bisa, di kelas yang lain. Karena ini kemarin sebenarnya ada awal kelas dan jam literasi. Besok bisa dilihat ulang semua kelas setelah hari ini pasti akan mampu membuat keyakinan kelas. Itu dia Bapak Ibu. Nah, refleksi terakhir yang kita. Apa kita tanya jawab dulu ya? Sampai dengan ini waktunya pas, kalau pas Bapak Ibu mohon maaf mengayu saja karena waktu yang sangat terbatas. Sebelum saya kembalikan ke Bu Sinta, saya akhiri dulu kegiatan untuk materi dengan jawaban Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya jawab kami itu yang akan memberikan tanggapan tanya atau lain dipersilakan Pak Isro, Bu Nur dan Bu Susi. Ini pada Pak Isro dulu. Terima kasih. Yang pertama mengucapkan Indah kita. Saya sepakat setuju karena itu harus dilakukan. Apa yang disampaikan dari jelas diberikan kita siap untuk melakukan. Namun perlu didiskusikan lebih lanjut. Apabila yang disampaikan tadi kita tidak boleh marah, kita tidak boleh memberikan hukuman. Maaf, apa jadinya dengan anak kita, anak Indonesia ini? Karena dengan kita memberi hukuman pada anak kita akan menjadi seorang rapi. Dia tidak akan memakan lagi. Seperti menerima itu sudah berbahasa utama. Aku ketika pembagian dengan kelas ada beberapa keyakinan yang bisa dibuat dalam satu payung. Pertanyaan saya, apakah ada daftar payung atau kata-kata yang mewakili beberapa keyakinan yang bisa dibuat dalam satu payung? Yang kedua, bolehkah anak itu berkeyakinan kelas tentang iuran kelas, misalnya pembayaran iuran kelas harus tepat waktu dan sebagainya. Demikian, terima kasih. Terima kasih. Tanya yang ketiga, khusus terima kasih. Saya menyampaikan untuk keyakinan kelas itu kembali kepada Bapak Ibu yang menjadi pemikiran saya atau pemikiran ganjaran saya ya, ketika menghadapi anak-anak kehadiran masuk berubah yang sering kita hadapi bahwa anak-anak ada yang tidak pernah jam 6. Itu perut banget saya, banyak sekali orang-orang yang mengatakan anak itu jam 6 itu sudah hadir. Terus saya beberapa kali menjadi saya jadi guru itu sering mengalami juga bahwa banyak juga 26% rata-rata
jam 7 bahkan ada yang lebih dari jam 7. Nah, ketika kita di kelas, kita bisa menerapkan penjaringan kelas. Ketika kita menghadapi pengantaran anak sampai ke gerbang di atas jam 7, itu kan melibatkan orang tua. Bagaimana maksudnya konsekuensikan atau anak itu selalu berkomitmen agar hadir itu atau gerbang kita di SMP 1 itu jam 7 itu sudah tidak ada kehadiran anak-anak yang datang terlambat itu, karena SMP 1 kan luar ada hubungan dan dalam mendisiplinkan anak kita tadi dibandingkan dengan negara lain yang masih menerapkan hubungan. Kemudian yang kedua dari institusi ini dalam pembuatan keyakinan kelas, apakah ada apa yang diperhatikan yang dapat dijadikan satu panduan. Kemudian tadi apakah boleh misalnya masih ada kata-kata membayar kas tepat waktu. Kemudian pertanyaan yang berikutnya dari Bu Siswawati, bagaimana membuat komitmen dengan anak tentang datang tepat waktu karena SMP 1 sudah menjadi seorang. Saya seperti itu bisa membuat pertanyaan yang lain. Terima kasih Bu Sinta atas waktu yang diberikan kepada saya, dan terima kasih juga kepada Bapak Ibu guru yang juga bertanya sebagai bentuk dari apresiasi terhadap pentingnya budaya positif di sekolah kita. Yang pertama, Bapak Ibu, marilah paradigma yang selama ini kita yakini bahwa disiplin sama dengan kaku. Disiplin itu sama dengan peraturan-peraturan yang mengikat. Disiplin itu identik dengan hukuman, gitu. Mari kita berubah dari paradigma seperti itu menjadi paradigma bagaimana memberikan pemahaman kepada anak-anak bahwa perilaku yang kita lakukan itu muncul dari kesadaran diri, dari kesadaran anak itu. Jadi ketika di kurikulum Merdeka menawarkan tentang disiplin positif, maka kita mengajak semua warga sekolah dan semua anak-anak kita untuk berpikiran bahwa apapun yang kita lakukan pasti punya tujuan, punya alasan. Terus bagaimana? Maka kita tawarkan. Kita tidak boleh memang menghukum. Kita tidak boleh memberi ini dengan penghargaan. Semua yang dilakukan ada tujuan. Maka ditawarkan sebuah konsekuensi. Kalau saya duduk dengan Mbak Sinta, menumpahkan minum Mbak Sinta, guru tidak boleh langsung menghukum saya yang menumpahkan air minum atau menghabiskanlah, menyerobot menghabiskan, tapi menyadarkan perilaku saya, ya, mengapa saya menumpahkan. Harus ada sesuatu yang dilakukan atas kesadaran saya sebagai orang yang melakukan kesalahan. Kalau begitu saya harus ngepel, saya harus menggantinya minuman ini seperti semula yang punyanya Mbak Sinta. Jadi itu konsekuensi dari suatu perilaku. Bukan berarti tidak ada peraturan. Peraturan itu kita kita ciptakan bukan untuk menghukum, karena hukum itu sesuatu yang tidak nyaman. Tapi bagaimana anak menyadari bahwa perilakunya itu salah, bukan karena orang
Jadi mari kita kembali kepada konsep tentang disiplin ini, bahwa disiplin bukan berkaitan dengan sesuatu yang tidak nyaman, tetapi berusaha bagaimana memunculkan kesadaran diri. Itu yang paling utama. Kita sendiri belum bisa sepenuhnya untuk menyadari bahwa itu kesalahan. Saya kalau dipanggil kami sudah mampir dulu, aduh jangan-jangan saya yang salah. Padahal ketika kita tidak melakukan kesalahan, ya kita tidak bisa takut. Ketika pimpinan sampai memberikan punishment, pasti ada alasan kenapa kita melakukan sesuatu sehingga harus dipanggil. Kalau tidak ada kesadaran dari kita, maka kita akan sungguh terus dengan pimpinan. Ketika ada kemerdekaan, maka harus ada disiplin yang kuat di situ. Disiplin yang berasal dari diri kita sendiri. Kalau kita tidak mampu mendisiplinkan diri sendiri, maka yang akan mendisiplinkan kita adalah atasan kita, orang lain. Itu kata Ki Hajar Dewantara. Ketika kita merdeka, tolak ukurnya adalah mampu untuk mendisiplinkan diri kita sendiri. Sebelum mendisiplinkan orang lain, mari kita disiplinkan diri kita sendiri. Jadi intinya kesadaran diri kita. Kita membawa ke sana, bukan menghukum, bukan melakukan sesuatu yang akan menjadikan anak ini mengingatnya sepanjang masa dalam hidup mereka. Kata Nisa kemarin, wah pelajaran matematika dulu aku bagaimana memikir matematika yang sulit, enggak dibilang sudah dibalang, itu apa mbak Sila? Dibalang penghapus nolai itu sudah langsung di main. Bagaimana bisa? Ya. Dari kita itu juga ada kultural juga. Kita dari anak saya anak-anak juga. Kalau dia ada teknologi itu sudah berbentuk. Cuma itu harus siap-siap. Itu diantaranya kita harus katakan memberikan motivasi pada anak-anak serius. Untuk sadar diri itu juga perlu diberitahu dulu, dikatakan sesuatu yang untuk anak agar tidak melakukan sesuatu yang tidak sesuai. Ya betul. Untuk menjadi baik itu tidak sudah membalik tangan. Kita perlu saya saja sampai hari ini Bapak Ibu untuk menyadarkan diri saya itu ada saja seperti tadi Pak. Saya juga punya anak saya ada 3-4 orang yang bekerja, saya harus ini. Itu kan alasan kerja kata suami saya, tidak ada alasan. Itu kata pertama. Ya, jadi Pak Is, mari kita bersama-sama mengubah sekolah ini menjadi sesuatu yang dulu pernah tidak nyaman, sekarang menjadi sekolah yang nyaman untuk belajar. Tidak lagi ada barang penghapus, menyentak-sentak, menghargai dan lain-lain. Itu meskipun anak-anak kita seperti itu. Ini jawaban saya. Nanti kita bisa diskusi modul 1.1 luar biasa tadi. Kalau ada waktu saya ingin bercerita. Bunur, ketika keyakinan payung-payung itu banyak contohnya dulu, tapi saya tidak memungkinkan untuk membahas satu persatu. Nanti saya ini oh ini yang tadi saya akan sedikit. Oh ini payung hormat, gitu kan? Kan menghargai. Misalnya diskusi itu kan ada yang ngomong sendiri, ada yang menyela dan lain-lain, kan berarti tidak menghargai. Maka dari peraturan tidak menghargai menjadi menghargai. Saya yakin nanti ada. Jadi saya izin untuk memberikan di
gotong royong. Payungnya gotong royong. Boleh, tapi mungkin tidak dengan bahasa yang sangat vulgar, yang halus. Gotong royong untuk kegiatan sosial itu kan jadi nanti itu tepat waktu. Ini gotong royong boleh, dan tidak hanya ini gotong royong, kan anak-anak sepakat nanti gotong royong apa saja ya, banyak betul, dan itu didokumentasikan. Guru wali kelas memiliki dokumentasi itu karena keyakinan akan dilihat-lihat terus-menerus. Lanjut, itu ya benar ya. Khususi, nah saya sudah mengatur sebenarnya khususi kepada Pak kita sebagai sekolah penggerak. Satu hari kita membuat keyakinan pendidik dan tenaga pendidikan. Terus komitmen kan ketika kita melihat anak yang datang terlambat, kita yang datang terlambat, ini tidak hanya kesalahan anak, tapi ada kesalahan orang tua. Nah, untuk komitmen itu memang kita harus bersama-sama antara guru, kepala sekolah, orang tua. Nanti guru dan pendidik dulu bagaimana komitmennya. Kalau memang tempat kerja 7 ditutup, suatu hari saya itu pernah tanya Pak Tony, Mas kok tidak ditutup saja, kenapa? Bunda, kenapa lain kalau kamu? Karena kita belum punya komitmen yang sama, begitu. Jadi pernah saya tanya seperti itu, karena ada orang tua yang sudah jadi perlu duduk bersama ya, solusi yang terbaik untuk anak. Mungkin seperti itu ya. Jadi kita benar-benar memikirkan bagaimana sekolah ini menjadi baik. Ya, itu sudah ada. Terima kasih. Saya balik ke sekolah ini. Memang materi yang sangat menarik yang membuat hari ini, sehingga mungkin masih ada Bapak Ibu guru yang masih ingin bertanya, mungkin di waktu akan saya simpulkan untuk di segmen kedua ini. Bunda dari saudara saya ingin mempelajari tentang budaya positif, antara lain tentang gaya kontrol, kemudian kebutuhan dasar manusia dan keadilan. Saya ingin ingat bahwa merdeka itu tidak sama dengan freedom. Merdeka itu adalah bisa meregulasi dirinya sendiri. Kemudian apa namanya dalam ini yaitu kegiatan integrasi budaya positif dan pembuatan keyakinan maju asalnya dari satu kampung bersama kita itu berikan dari SPD IMD. Kemudian terima kasih bisa dikirim kegiatan dari kami. Dan sebelum mari kita berdoa kepada narasumber kita. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Kami mohon maaf secara